Shalom, selamat sore menjelang petang. Kok loyo ya? Udah snack belum? Udah pasti. Saya yang belum. Jangan kalah sama yang belum ya. Harus semangat ya. Masih semangat? Kurang kompak. Coba yang semangat tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Oke, kita akan bersama-sama, kita akan mulai KKR pada malam hari ini. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
satu pun yang terlewatkan Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Semua Engkau lawat Tuhan. Oh, yes. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya,
Masih kuat ya? Semangat. Amin. Karena kita dipilih Tuhan. Kita semua ada di tempat ini karena kita adalah umat yang dipilih Tuhan. Amin. Setiap hamba Tuhan yang diberkati Tuhan dari segala bangsa dikumpulkan tempat ini. Haleluya. Seperti Daud. Amin. Haleluya. Oke, bangkit serukan gereja Tuhan sekarang. Biar gereja Tuhan bangkit. Kita adalah wakil-wakil Allah untuk membangkitkan gereja bagi kemuliaan Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju, Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan.
petugas kolektan bisa. Oke, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Ini kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang bisa memberkati maupun yang belum bisa berkati Tuhan. Dan biarlah berkat itu Kau kembalikan 100 kali lipat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya hanya untuk bagi kerajaan-Mu. Kau berkati imamat yang melayani Tuhan. Kau berkati kehidupannya. Kau berkati masa depannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyi Glory. mengambil bagian seperti Maria, dekat dengan Bapa di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih Yesus.
hadirat-Mu Tuhan, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya, Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai yang sejahtera. Dalam hadirat-Nya temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya temukan kasih-Nya. Kita patut berdiam diri sejenak. Kita percaya Dia yang berkuasa. Dia pemilik hidup kita. Dia menguasai alam semesta ada di tengah-tengah kita. Tidak ada kata pujian, tidak ada kata penyanjungan, pengagungan, selain hati dan hidup kita merendahkan diri kepada Dia. Rasakan jamahan Tuhan malam hari ini. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kesempatan yang besar selalu Dia berikan untuk kita. Dia menyertai hidup kita. Dia menolong kita. Bahkan Dia memberikan kepercayaan yang besar buat saya dan saudara untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa. Siapakah kita, saudara? Tapi sungguh Tuhan baik buat kita semua. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami hamba-hamba-Mu boleh berkumpul bersama. Kami boleh diteguhkan, dikuatkan bukan hanya dengan pujian, tetapi fellowship yang kami bangun di antara kami. Ada ketulusan, ada keterikatan kasih di dalam Tuhan. Ada kekuatan dan saling menolong. Itulah yang memberikan kami kemampuan untuk berdiri sampai hari ini. Dengan tugas sebesar apapun, bahkan tantangan seberat apapun Tuhan, kami tidak pernah akan mundur. Walaupun mungkin ada saatnya kami lemah, mungkin ada saatnya kami terpuruk, mungkin ada saatnya kami tidak berdaya, tapi kekuatan Tuhan melampaui segala-galanya. Terima kasih buat kepercayaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu. Engkau mempersiapkan kami semua untuk sama-sama menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar tidak hanya kami percaya Tuhan. Sebagaimana kami mengajar jemaat yang Kau percayakan bagi kami. Tapi malam hari ini Kau mengajar kami. Tidak hanya mendengar, tidak hanya percaya, tapi kami melakukan kebenaran itu. Sehingga kami pun dapat terus memberi kekuatan bagi yang kami layani. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan hati kami dengan segala kerendahan. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. silakan duduk kembali. Terima kasih buat tim PW yang sangat luar biasa, saudara ya. Saya lama tidak melihat tim PW yang seperti ini. Ini juga luar biasa. Tapi di tempat kami itu boleh dikata di bawah 30. Pelayan-pelayan Tuhan itu semua di bawah 30. Bahkan kalau saya mau ambil average-nya itu sekitar usia 20-an semua. Ya, itu karena saya belajar pada waktu COVID. Dan betul-betul
gereja terpukul, pelayan-pelayan Tuhan tidak ada, saya hanya berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Saya bilang apa yang Tuhan ingin katakan. Dan tepat pada saat-saat di mana dunia merasa sedih, dunia diliputi dengan kegelapan, tapi terang Tuhan bercahaya dalam hati setiap hamba-hambanya. Puji Tuhan. Bisa ditampilkan? Ya. Rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, saya berterima kasih secara khusus buat ketua lama dan ketua baru, adalah kebetulan sama orang yang terpilih. Dia telepon saya langsung, dia bilang, tolong isi acara KKR malam, ibadah yang kedua. Lalu tidak lama kemudian saya dapat jadwal, aduh, mulai dari pagi sudah ada doa pagi terus sampai rapat-rapat. Saya bilang, Tuhan, kekuatan apa sehingga saya sanggup untuk bertahan. Tapi malam hari ini saya bisa berdiri di hadapan rekan-rekan hamba Tuhan dan saya percaya saya pun pasti didukung di dalam doa. Saudara, kita jadi partner reading ya. Saya akan banyak membaca ayat-ayat firman Tuhan. Teman-teman semua sambil menyimak dan berdoa. Kita betul-betul menjadi partner reading. Di dalam Ayub pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Saya stop sampai di situ dulu. Ya. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Ya. Ini tolong jangan dibalik-balik, dia punya urutan. Tolong jangan dibalik-balik. Ini saya kira yang ketiga ini. Ya. Tapi tolong yang kedua ditampilkan slide yang kedua. Nah, saudara, ini sangat tepat dengan hari-hari yang saya alami. Ya. Dengan tema bertahan sampai menang. Di dalam 11a berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan. Minggu yang lalu saya terbang ke Papua. Lalu saya diutus oleh MPP untuk menghadiri musda. Dan itu musda yang pertama di Papua. Dan malam itu sudah begitu banyak ancaman. Tapi saya tahu saya datang dalam nama Tuhan. Sehingga tidak ada ketakutan sama sekali. Dan saya tahu itu adalah orang-orang yang paling sulit untuk dihadapi di sana. Lalu malam itu saya banyak teror melalui telepon. Saya bilang tidak, saya tetap akan jalankan instruksi dari EPP. Dan akhirnya besok saya berdoa, saya yakin Tuhan pasti tolong. Semuanya berjalan dengan baik. Tanggal 13 saya kembali, karena tanggal 17 kami akan ada pertemuan verifikasi. Saya sudah sampai di Semarang, saya dijemput oleh Pak Vianus. Lalu saya di WA oleh ketua umum. Dia katakan, ini isi WA aja, Sobasi. Ketua umum kepada yang terhormat ketua umum MPP GBT, Pendeta Dr. Henok Sutopo di tempat. Tetapi isi somasinya termasuk nama saya. Jadi salah satu kandidat yang kalah, dia mengajukan somasi. Dan ini saya kira belum pernah terjadi. Saya tidak ngomong. Sama istri saya pun, istri saya juga tidak tahu kalau saya disomasi. Dan somasinya itu secara hukum. Dan yang somasi adalah hamba Tuhan yang bergelar sarjana hukum. Dan kalimat terakhir dia katakan, kalau somasi pertama tidak dijalankan, maka kami akan tuntut secara perdata dan pidana. Saya waktu dapat ini, saya juga cukup kaget saudara. Karena semuanya berjalan dengan baik. Nggak ada apa-apa sama sekali. Tapi setelah saya sampai di Semarang, besoknya kami mau verifikasi LPJ dari pengurus MPD, saya dapat ini. Tidak lama kemudian ketua umum telepon. Saya cerita semua. Dia bilang jangan takut. Saya bilang saya tidak takut om. Karena semua hasil sidang dari awal sampai akhir, selesai diputuskan langsung di print. Selesai diputuskan langsung di print. Tidak ada masalah. Kenapa sudah selesai baru dia somasi? Saya bilang, puji Tuhan. Tema ini sungguh betul. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Aku tidak punya kekuatan, tapi Tuhan kekuatanku yang akan menolong. Saya percaya saudara, dari semua pada waktu somasi itu diberikan ke saya baca lalu saya lihat data hasil sidang, dia tidak akan mungkin bisa menang. Tapi saya tahu, ini masalah hukum, kita punya departemen hukum. Saya serahkan kepada departemen hukum. Nah, berkata apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku ya, aku harus bersabar. Saya katakan ayat ini sebenarnya merupakan ayat keluhan. Bapak Ibu mungkin banyak hamba Tuhan yang kurang sependapat
dengan penyampaian firman Tuhan malam hari ini. Saya dapat satu kalimat dari doa pagi dan itu sebenarnya pergumulan saya. Dari doa pagi tadi pagi, lalu Pak Pendeta Frankie yang membawa firman Tuhan, dia bilang secara manusia. Nah, kalimat itu sebenarnya yang saya butuhkan. Jadi saya melihat Ayub dari secara manusianya. Saudara, saya tahu ada beberapa rekan-rekan hamba Tuhan yang berkhotbah tentang Ayub dan dia selalu berkata Ayub itu orang baik. Ayub itu orang yang sabar. Ayub itu orang yang bertahan dalam segala situasi. Bahkan tertekan apapun. Dia tetap tahu bahwa Tuhan itu yang paling berkuasa. Saya katakan iya saudara. Saya hormat sama Ayub. Saya kasih appreciate sama Ayub. Kalau seandainya Ayub masih ada hari ini. Saya akan berlutut sebagai bukti bahwa saya sangat appreciate kepada dia. Tapi di hadapan Tuhan siapakah kita? Bapak orang beriman Abraham pun dari sisi manusia dia punya kelemahan. Daud juga punya kelemahan. Padahal itu dikatakan orang yang sembunyi di belakang hati Tuhan. Jadi saya tahu rekan-rekan hamba Tuhan yang khotbah tentang kelebihan Ayub, kehebatan Ayub. Bagaimana kesabaran, panjang sabar, long suffering Ayub. Luar biasa. Tapi saya ingin lihat dari sisi manusianya. Itulah sebabnya tema ini saya akan batasi. Khusus dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Oleh sebab itu saya memberikan simpulan di awal dari, simpulan di awal dari kisah Ayub di dalam Ayub pasal 1 sampai 42. Kenapa Ayub perlu menderita? Ayub tidak butuh ujian Tuhan. Ayub tidak butuh pencobaan. Tapi kenapa Ayub perlu menderita? Ayub perlu menderita supaya Ayub dapat melihat Tuhan dari perspektif maunya Tuhan. Bukan maunya Ayub. Dan kalau kita melihat selama Ayub mendapat penderitaan, itu semua dia melihat Tuhan dari perspektif dia. Sehingga banyak kata-katanya yang merupakan keluhan-keluhan. Saudara, saya tahu ada tokoh di dalam Alkitab yang menyerahkan hidupnya lebih baik dia mati. Elia, nabi yang besar. Dia setelah selesai berbuat KKR dan dia hanya takut dengan seorang perempuan. Dia lari masuk ke hutan. Dia berkata, apakah arti hidupku? Lebih baik aku mati saja. Dari perspektif manusia, Ayub juga lemah. Walaupun dia adalah orang yang panjang sabar, orang yang tahan terhadap tekanan. Tapi dari segi manusia dia lemah. Dan itu yang ingin diperbaiki oleh Tuhan. Dari sisi itu yang Tuhan ingin perbaiki. Ayub hebat, Ayub luar biasa. Tapi kenapa Ayub perlu menderita? Ayub perlu menderita supaya Ayub dapat melihat Tuhan dari perspektif maunya Tuhan. Bukan maunya Ayub. Dan saya selalu identik untuk memperoleh kemuliaan. Kita mau tidak mau harus lewati candra di muka. Siapapun kita, baik itu jemaat, baik itu seorang pengajar di sekolah teologi, maupun seorang hamba Tuhan. Kalau ingin mendapat kemuliaan Tuhan, harus melewati perspektif itu. Kita harus melewati jalur itu. Kita harus menghadapi candra di muka. Dan candra di mukanya adalah penderitaan demi penderitaan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Tuhan dari perspektif yang benar. Jujur, kalau kita mulai penglayanan kita mulai dengan kesusahan, kita mulai dengan penderitaan, kita mulai dengan air mata. Tapi coba sekarang ini kita menoleh ke belakang, saudara. Kita mungkin malu, tidak sebanding dengan kemuliaan, sebanding dengan kepercayaan, tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita harus melewati penderitaan itu. Itulah sebabnya Ayub perlu menderita. Supaya Ayub dapat melihat Tuhan dari perspektif Tuhan, bukan maunya Ayub. Kalau kita menderita, kita ingin apa yang menjadi doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi keinginan dan pergumulan kita. Supaya Tuhan lihat kita. Dan Tuhan turun tangan. Tuhan dan semua kekuatannya untuk menolong kita. Tapi apa yang kita tunggu-tunggu tidak terjadi. Tapi Tuhan
Supaya kita bisa melihat Tuhan dari perspektif Tuhan. Bukan maunya kita. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, dulu hanya dari kata orang saja aku tahu. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Itu setelah ayat 42. 2 ayat setelah itu, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Yang kedua, kenapa Ayub perlu menderita? Simpulan awal yang saya berikan, Ayub perlu menderita supaya Ayub dapat mengerti dan mengalami maha sempurnanya kuasa Tuhan. Mulai dari pasal 3, penuh dengan ucapan-ucapan kekecewaan. Ucapan-ucapan keluhan. Ucapan-ucapan putus harap. Bukan berarti dia tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia kenal Tuhan. Tapi kemaha sempurnaan Tuhan. Maha sempurnanya kuasa Tuhan. Belum sempurna dalam benak Ayub. Pasal 38 sampai 42. Di situ Tuhan tunjukkan dan memberitahu. Dia menantang Ayub. Dan dia memberitahu siapakah penguasa alam semesta. Dia kasih gambaran dengan kuda Nil yang begitu kokoh, yang begitu kuat. Sekalipun arus menerjang dia tidak mundur. Siapa yang menciptakan kuda Nil? Dia kasih gambaran tentang buaya yang rahangnya begitu kuat, segala sesuatu yang sudah digigit tidak bisa dilepas. Siapa yang menciptakan buaya? Dari situ baru Ayub kenal dan baru Ayub tahu bahwa ternyata Tuhan itu tidak sesempurna seperti yang dia alami, yang seperti yang dia mengerti. Setelah semuanya itu berlalu, baru dia tahu maha sempurnanya kuasa Tuhan. Kita semua sepakat bahwa kitab Ayub itu membahas tentang penderitaan dan pergumulannya. Tapi jujur saudara, kalau kita melihat Alkitab secara komprehensif, tidak hanya kitab Ayub yang membahas tentang penderitaan. Kitab Kejadian, Bapak Abraham, dia juga mengalami penderitaan. Bagaimana dia bisa melihat kuasa Tuhan, bagaimana dia bisa merasakan anugerah Tuhan. Tapi apa yang diharapkan itu tidak kunjung datang. Sampai dia juga putus asa. Dia bilang, udahlah semua yang aku miliki ini, ya udah aku serahkan aja kepada Eliezer. Dialah yang menjadi pewarisku. Tapi Tuhan berkata, tidak. Engkau pasti akan punya. Tapi mana Tuhan? Kok tidak terjadi apa-apa? Bagaimana dia percaya Tuhan sampai Tuhan memberi perintah, tinggalkan kampungmu, tinggalkan orang tuamu, pergi ke tempat. Tempat mana? Tuhan tidak tunjuk. Tuhan tidak beritahu tempatnya. Kalau kita dapat panggilan khotbah, kan itu jelas tempatnya di mana. Kita diberitahu, Semarang kah, Jakarta kah, Temanggung kah, kita diberitahu. Tapi Abraham tidak diberitahu. Coba pergi ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Apakah itu bukan penderitaan? Tapi dari pengalaman Abraham bukan penderitaan jari. Tapi bagaimana imannya kepada Tuhan. Cucunya juga begitu Yakub. Bahkan dalam Kejadian 47 ayat 9, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing, dan kita tahu bagaimana dia tinggal di pamannya Laban. Bahkan 3 kali dia mengalami ditipu oleh pamannya sendiri. Dia berkata, seringkali tidak pulang ke rumah. Aku malam kedinginan, siang kepanasan. Aku siang kepanasan, aku malam kehujanan. 130 tahun pengembaraannya. Dan kalimat selanjutnya berkata begini, tahun-tahun hidupku sedikit saja. Sudah 130 tahun sebagai orang yang menggembara, orang asing yang menggembara. Tahun-tahun hidupnya sedikit saja. Kata terakhir, 2 kata terakhir dikatakan, dan itu buruk adanya.
Wow. Apakah bukan penderitaan? Tapi dari Yakub kita tidak belajar penderitaan. Tapi dari Yakub kita belajar bagaimana Tuhan bisa mengubah hidup seseorang dari penipu menjadi Israel, orang yang berjuang bersama dengan Allah. Lebih jauh kita melihat di dalam perjanjian baru. Murid-murid Tuhan Yesus, 12 murid. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan dia melanjutkan misi dari Yesus. Pernahkah dia ceritakan tentang damai sejahtera sukacita? Dia menyebarkan kabar berita sukacita itu, menyebarkan kerajaan Allah. Tapi dia mengalami intimidasi, dia mengalami tekanan. Dari 11 muridnya yang berlanjut, ada 10 semuanya mati syahid. Hanya 1 Yohanes yang mati karena usianya sudah cukup tua. Tapi kita tidak belajar penderitaan. Tidak ditonjolkan penderitaan di situ. Yang ditonjolkan bagaimana militansi dari mereka untuk memberitakan Injil. Mendatangi daerah-daerah yang gelap. Bagaimana mengubah orang yang selama ini belum pernah mendengar kabar sukacita. Itu yang kita pelajari dari mereka. Dan mungkin saya kira kita sepakat dan setuju. Orang yang paling menderita setelah dia mengenal Tuhan sebenarnya adalah Paulus. Dalam 2 Korintus 12 dia berkata, aku berdoa tidak sekali, tapi 3 kali aku berdoa. Supaya duri dalam daging itu dicabut. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku. Tapi dari itu kita tidak belajar tentang penderitaan. Tapi kita bisa belajar bagaimana kita membuka dan memulai pekerjaan Tuhan. Hanya Ayub aja. Dari situ kita belajar tentang pergumulan akan penderitaan. Saudara, seringkali saya menganggap kitab Ayub ini replika dari keseluruhan Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa saya katakan replika? Kalau di prolog kita lihat hanya hal-hal yang baik yang diceritakan tentang Ayub. Walaupun itu hanya beberapa ayat. Ada pujian Tuhan, ada kekayaan Ayub. Bagaimana mereka hidup damai dengan keluarganya. Dan bagaimana benteng Tuhan, pagar Tuhan mengelilingi Ayub. Betul-betul Ayub tidak hanya dalam zona nyaman. Tapi karena Tuhan yang memagari, itu tempat kemuliaan bagi Ayub. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mulailah keluhan-keluhan, mulailah penderitaan diceritakan, mulailah tekanan-tekanan yang dialami, mulai Ayub coba membela dirinya, dia coba bahwa saya tidak pernah berdosa kepada Tuhan, saya tidak bersalah kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan menghukum saya begitu berat? Nanti di epilog pasal 42, setelah itu Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Replika dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, sama sekali tidak pernah menyinggung dosa. Betul-betul hidup di dalam kemuliaan. Adam, Hawa, beserta dengan binatang-binatang ada di dalam Taman Eden. Kemuliaan yang dialami bersama dengan Tuhan. Tapi pasal 3 manusia jatuh dalam dosa. Disitulah pergumulan terjadi. Sampai Tuhan Yesus harus turun tangan menyelesaikan pergumulan itu. Tapi toh masih tetap ada pergumulan. Nanti di Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Baru di situ kita lihat sudah tidak ada dosa lagi. Jadi seolah-olah kitab Ayub ini replika dari keseluruhan Alkitab. Baik itu kalau kita lihat dari segi prolog sampai epilognya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat pembagian di dalam tema kitab Ayub ini, maka pasal 6 sampai pasal 6 ayat 11 ini ada di dalam pasal 6 dan pasal 7. Tapi saya lebih sempitkan lagi, khususnya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 13. Lalu muncullah di dalam ayat 11, apakah kekuatanku sehingga aku bisa bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku bisa bersabar? Itu sebenarnya ungkapan putus asa Ayub.
ungkapan pembelaan diri, baik di hadapan Tuhan maupun jawaban terhadap tuduhan Elifas di dalam pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4, lihat, sebenarnya Elifas tidak langsung menuduh Ayub. Dia berkata, engkau ini orang hebat Ayub. Engkau ini orang kuat yang menguatkan orang yang lemah. Engkau ini pemimpin. Dia sanjung Ayub. Tetapi setelah itu dia berkata, Ayub, lu tahu enggak? Enggak ada manusia yang baik itu pasti mengalami penderitaan. Semua manusia menderita karena perbuatan jahatnya. Karena perbuatan dosanya. Jadi Elifas menuduh Ayub, Ayub ini menderita karena perbuatan jahatnya. Kenapa Elifas sampai menuduh Ayub seperti itu? Karena dalam pasal 3, Ayub menaikkan doa. Dia bilang hidupku sudah tidak berarti. Lebih baik aku mati saja. Kenapa sampai Ayub menaikkan doa seperti itu? Karena dalam pasal 2, dia sudah mulai mengalami serangan demi serangan. Iblis luar biasa menyerang dia. Seperti kata pembicara semalam, pada waktu Tuhan buka pagar, tidak ada jeda, tidak ada spasi. Terus. Sehingga keluarlah ungkapan, pasal 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Saudara bisa bayangkan Ayub, di dalam prolog yang pertama Tuhan puji dia. Ada seorang laki-laki di tanah Uz. Orangnya saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Mungkin ada banyak yang bisa takut akan Tuhan. Takut dibuktikan dengan kesetiaan ibadah, kesetiaan melayani. Tapi saudara, itu tidak menjamin orang itu hidup jujur. Apalagi dalam hal keuangan yang sudah disinggung oleh Om Bekti tadi pagi. Almarhum Pendeta Mandi berkata, kalau seorang hamba Tuhan sudah tidak beres dengan keuangan, maka pasti dia tidak beres dalam segala hal. Ya memang uang itu mamon saigan Allah. Itu bukti ucapan Tuhan kepada Ayub. Dia jujur, saleh, takut akan Tuhan, komplit. Dan kata komplit, 3 kata itu diulangi lagi dengan satu kalimat, menjauhi kejahatan. Tidak hanya itu. Kenapa saya katakan itu perkataan Tuhan, pujian Tuhan? Karena Tuhan sendiri menantang kepada iblis. Kamu tahu hambaku Ayub. Kenapa Tuhan memperkenalkan Ayub kepada iblis? Karena dia tahu Ayub jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dari itu pujian Tuhan kepada Ayub. Ayub mendapat kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara, kita bangga kalau kita bisa diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi jauh lebih bangga kalau kita punya hubungan kekeluargaan itu betul-betul kita merasakan kedamaian di dalam keluarga kita. Kita bisa damai dengan anak, kita bisa damai dengan mantu, kita bisa damai dengan cucu. Itu luar biasa. Dan itu yang dialami Ayub. Bukan hanya berkat yang berlimpah, tapi kedamaian dalam keluarga yang dialami. Ini benar-benar tempat yang penuh dengan sukacita. Dan seperti dikatakan semalam, Tuhan membagari Ayub. Tapi tiba-tiba, hanya begitu waktu berjalan sedikit, Ayub betul-betul hancur dan jatuh. Manusia mana yang kuat, saudara? Seorang rohaniawan seperti apapun yang dekat Tuhan yang kuat, bisa kuat mengalami seperti itu? Saya kira tidak bisa. Tiba-tiba hidup Ayub hancur segala-galanya. Kekayaannya hilang dengan tidak cara biasa. Anak-anaknya meninggal dan saya kira belum pernah terjadi. Kecuali hukum Tuhan, hukum yang ke-10. Yang melanda Mesir, semua anak sulung mati. Tapi dalam satu rumah, 10 anaknya mati. Ini kisah nyata. Siapa yang kuat menghadapi? Hubungan sosialnya menjadi hancur. Teman-temannya tidak memperhatikan, malah teman-temannya menekan, khususnya dimulai dari Elifas. Elifas berkata itu kesalahanmu Ayub. Ayub membela diri.
Sampai dia berkata, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Sebagai manusia, kita punya batas kekuatan. Sebagai manusia, kita punya batas kesabaran. Dan kalau itu habis, itulah menunjukkan bahwa kita manusia yang lemah. Kita manusia yang tidak berdaya. James Bryan Smith dia berkata, kita ini orang-orang yang suci, tapi orang yang suci yang rapuh. Kita ini orang rapuh, kita ini orang lemah, tapi kita ini orang suci di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita bisa jadi rapuh. Rapuh dalam pengharapan, rapuh dalam pergumulan, rapuh dalam perjuangan kita. Kalau kita mengalami tekanan demi tekanan demi tekanan. Kami punya tetangga, itu tidak seiman dengan kami, dia orang Muslim. Semenjak istrinya mengandung anak yang ketiga, istrinya sakit-sakitan. Suaminya yang kerja, tiba-tiba pulang, langsung sakit juga. Belum selesai, anak itu lahir, anak itu seperti anak yang tidak normal. Tidak lama kemudian suaminya meninggal. Belum hitungan bulan, belum 1 bulan suaminya meninggal. Anaknya masuk rumah sakit, kena DB. Itu sudah tidak musim sebenarnya DB. Tapi dia kena DB. Dibawa ke dokter praktek ditolak. Dibawa ke puskesmas ditolak. Kami sudah tidak sanggup tangani. Dibawa ke RSU. Pada waktu saya mendengar, saya bilang itu bukan orang seiman. Tapi hati saya sedih. Saya menangis dan 2 malam berturut-turut kami keluarga mendoakan mereka. Bukan karena dia orang tidak seiman, dia bisa lemah. Orang yang beriman, saudara, itu bisa lemah. Bisa tidak berdaya. Kalau mengalami terus tekanan. Kita manusia, masih dalam daging. Dan kalau daging ini dicubit masih sakit. Itu berarti kalau kita mengalami tekanan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami penderitaan, bahkan kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan dan itu terus-menerus terjadi. Kita bisa lemah dan tidak berdaya. Sehingga apa yang keluar? Kesalahan elementer terjadi. Dan saya kira Ayub melakukan kesalahan elementer. Ya sekali lagi saya katakan, saya melihat dari sisi manusiawinya. Karena hampir semua hamba Tuhan yang saya dengar khotbah tentang Ayub, dia mengagung-agungkan Ayub. Bukan saya tidak respect sama Ayub, saya sangat respect sama Ayub. Dan kalau saya mengalami ujian, saya percaya saya tidak seperti Ayub. Saya mungkin lebih jatuh lebih dalam lagi kalau mengalami penderitaan seperti Ayub. Tapi dari sisi manusia, sayang, Ayub melakukan kesalahan elementer. Dan kesalahan itu sebenarnya tidak terjadi. Tapi karena segi manusia yang rapuh, yang tidak berdaya, akhirnya kesalahan elementer itu terjadi. Dan itu sering yang kita alami, saudara. Jangankan penderitaan, tapi menghadapi hari-hari yang bad day, yang kata orang begitu. Kita sering melakukan kesalahan elementer. Kesalahan inilah yang menghambat perjuangan kita untuk bisa bertahan sampai menang. Berarti bagaimana supaya kita mampu bertahan sampai menang. Yang pertama, tolong ditampilkan. Ini kesalahan elementer yang terjadi buat Ayub. Poin yang pertama di atasnya. Ya, ini kesalahan elementer. Berhentilah mengeluh. Ayat 2 dan ayat 3 berkata begini, hendaklah kiranya kesalahan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama. Maka akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesah-gesahlah perkataanku. Dan puncaknya, khusus dalam pasal 6, apakah kekuatanku sehingga aku bisa bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku bisa bersabar? Itu puncak keluhan Ayub. Sekalipun itu pembelaannya terhadap Elifas. Tapi itu sudah
tidak berdaya, sudah tidak kuasa lagi. Dengan kata lain, aku punya kekuatan ini, apa yang aku bisa andalkan? Gak bisa berbuat apa-apa lagi, aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak kuat. Sehingga apakah kekuatanku? Sehingga aku bisa bertahan. Dia bertanya sendiri, dia mengeluarkan ungkapan keluhan sendiri. Apakah kekuatanku? Dan ternyata betul, saudara. Di dalam ayat 2 dikatakan, hendaklah kiranya kesalahan hatiku ditimbang. Dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Ini ungkapan keluhan. Dan ini saya kira identik dengan kekecewaan. Dari manusia, Ayub melakukan kesalahan elementer. Ayub menjelaskan tentang keluhannya. Keluhannya itu kalau ditimbang, jauh lebih berat sebenarnya. Penderitaan yang dialami daripada jumlah pasir di laut. Jadi dia sudah merasa tidak berdaya. Sudah tertekan. Untuk berdiri pun tidak kuat. Apalagi untuk berjalan. Sehingga tinggal pertahanan yang sedikit yang dia punya. Makanya dia berkata, apakah kekuatanku? Sehingga aku bisa bertahan. Saudara, keluhan itu seringkali ditandai dengan menganggap masalah atau problem itu jauh lebih besar daripada kasih Tuhan. Keluhan, kekecewaan itu sering terjadi kalau kita melihat penderitaan, tekanan yang kita alami, lalu kita banding-bandingkan dengan tekanan dan penderitaan yang dialami orang-orang lain. Lalu kita mulai melihat, wah tekanan saya lebih besar, penderitaan saya lebih besar, masalah saya lebih besar dari masalahnya dia. Sehingga akhirnya keluar kesalahan-kesalahan elementer yang sangat sederhana. Orang yang kecewa, yang putus asa, itu selalu melihat bahwa penderitaan kita jauh lebih berat dari penderitaan orang lain. Oleh sebab itu, teruskan, berhentilah mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu bisa menyebabkan kita tidak dapat melihat datangnya harapan atau datangnya sesuatu yang baik. Kenapa? Karena fokus itu kepada penderitaan. Dia fokus hanya kepada tekanan yang dihadapi. Dia seolah-olah dibayangi dengan kegelapan. Dia tidak bisa melihat jauh ke depan karena dia melihat ke dalam. Dia melihat tekanan yang dialami. Dia melihat problem persoalan yang dialami. Dia hanya fokus kepada masalah yang dihadapi. Saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah menderita? Bahkan sampai hari ini pun, saya kira pasti kita masih mengalami selama kita masih hidup. Jangan saudara berkata kita sudah selesai dari penderitaan. Tidak. Selama kita masih hidup, kita masih mengalami penderitaan demi penderitaan. Saya cukup kaget mendengar ada 2 orang hamba Tuhan. Dan itu terjadi di gereja Bethel Tabernakel, tapi bukan di sini. Saudara. Karena penderitaan begitu berat, sehingga istrinya sendiri tidak mau masuk di gereja di mana dia melayani. Sementara suaminya khotbah, dia gereja di gereja lain. Itu bagaimana mungkin bisa terjadi, saudara? Karena penderitaan yang dialami. Karena tekanan yang dia rasakan. Seorang semalam berkata kepada saya, Pak Obed, itu istrinya 3 tahun tidak kebaktian, tidak ibadah. Itu istrinya siapa? Istrinya pendeta. Tinggalnya di pastori, tapi 3 tahun tidak beribadah. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Kita masih mengalami penderitaan. Kita masih hidup dalam pergumulan. Sekalipun mungkin gereja kita besar di kota, orang melihat hebat, orang melihat diberkati Tuhan, orang melihat dipakai Tuhan. Tapi tahukah saudara, di dalam, saudara nggak tahu. Kelihatannya tidak ada pergumulan, tidak ada penderitaan. Gereja besar, gereja di kota, dipakai Tuhan. Tapi mungkin ada pergumulan di dalam keluarga. Pepatah Belanda berkata, di setiap ada salibnya. Di setiap rumah itu ada salibnya.
Ada lagi yang sudah merasa established sebagai seorang hamba Tuhan. Berkat bukan cukup, berkelebihan. Tapi mungkin penderitaan yang dialami, kenapa aku tidak bisa bangun gereja? Kenapa aku punya gereja? Aku hanya bisa pakai ruko misalnya. Saya kira itu juga pasti menjadi penderitaan bagi dia. Dia bisa melayani, hidupnya established. Jemaat banyak. Tapi pasti kalau lewat ada gereja, kok dia bisa bangun gereja? Kok aku nggak bisa? Berarti hari-hari ini kita masih mengalami penderitaan. Ada yang lain bisa bangun gereja, gerejanya gede, jemaatnya ada. Tapi Tuhan, kenapa aku di desa? Mungkin ada keinginan untuk ke kota. Kalau Tuhan pakai saya di desa, kenapa Tuhan tidak bisa pakai di kota? Dan mungkin bertahun-tahun dia ingin buka gereja di kota. Belum bisa, mungkin ada yang bisa. Tapi saya yakin banyak yang tidak bisa. Dan mungkin itu jadi penderitaan buat dia. Kita anggap perspektif kita itu lebih baik. Kita selalu melihat bahwa perspektif itu harus jalan seperti ini. Tapi apa yang Tuhan lihat belum tentu seperti yang kita lihat. Dan itu penderitaan kecil sebenarnya. Nah, di tengah-tengah penderitaan itulah sering tanpa kita sadari kesalahan elementer itu terjadi. Apa? Kita mengeluh. Ada seorang kakek yang dia mengeluh. Dia pingin ganti sepatunya, tapi belum ada duit. Dia berdoa belum dikasih duit. Satu saat dia keluar dari rumah, dia ada seorang anak yang cacat tidak punya kedua kaki. Saat itu dia diam. Dia tidak mengeluh lagi. Saya bersyukur. Saya punya sepatu walaupun sepatu saya tua. Tapi anak itu kakinya dua-dua cacat. Punya telapak kaki dua-dua. Kakinya tidak sempurna. Bagaimana dia bisa? Kenapa? Karena dia tidak melihat dirinya. Tapi nenek itu sudah melihat keluar. Kakek itu melihat keluar. Saudara mengeluh. Itu menyebabkan kita tidak melihat datangnya harapan atau datangnya sesuatu yang baik. Dan keluhan itu biasa jeleknya itu menular, saudara. Seorang hamba Tuhan, dia berkata, kalau kamu jadi anak Tuhan, tapi di mana kamu tinggal, orang tuamu tidak merasakan, papa mamamu tidak merasakan, suami atau istrimu tidak merasakan, anak-anakmu tidak merasakan, bahkan binatang yang di rumahmu tidak merasakan. Itu diragukan kekristenanmu. Kenapa? Karena tanpa sadar seringkali kita sebagai manusia mengeluh. Mungkin karena sudah keseringan mengeluh sehingga tiada hari tanpa keluhan. Saudara tidak percaya? Saudara beli mesin perekam. Mulai dari pagi, bangun pagi, saudara pasang mesin perekam itu. Sampai malam tidur. Besok coba saudara putar. Kata-kata apa yang keluar saudara? Kesalahan elementer. Dan itu menjadi beban untuk kita bisa bertahan sampai menang, bukan sampai akhir. Mengeluh itu menghabiskan energi dan kekuatan. Kenapa? Karena mengeluh orang itu selfish. Dia selalu melihat tekanan di dalam hidupnya itu berat. Beban yang dihadapi itu berat. Masalah yang dihadapi itu besar. Sehingga itu menghabiskan energinya. Dan itu terus yang menekan dia, dia coba dengan kekuatan, gak bisa. Dan mengeluh menghabiskan energi dan kekuatan kita secara sia-sia. Sekali lagi mungkin di antara kita tidak ada mengeluh. Tapi saudara coba kita renungkan sejenak. Tanpa sadar, kesalahan elementer ini sering terjadi. Ayub yang jauh lebih hebat dari kita. Yang punya pertahanan diri sebenarnya jauh lebih kuat daripada kita. Toh juga keceplosan. Saudara, mulai pasal 3 coba saudara lihat. Itulah sebabnya dia bilang pasal 40 dikatakan, aku cabut semua perkataanku. Sekarang aku diam. Dan aku cabut semua perkataanku. Itu kata dia. Berarti sebelumnya perkataannya salah. Sebelumnya perkataannya itu tidak seperti perspektif yang Tuhan mau. Mengeluh, menghilangkan sukacita.
Seseorang berkata, orang yang mengeluh itu seperti gelas yang bocor. Diisi apapun tidak akan pernah penuh. Ada survei yang dilakukan oleh World Happiness Report tahun 2022. Dia katakan negara yang paling terbahagia di dunia, itu ada beberapa negara. Tapi yang paling tinggi adalah Finlandia. Singapura 31. Thailand yang di area daerah Asia itu 52. Indonesia nomor 80. Yang terbahagia Finlandia. Dan itu sudah 5 kali berturut-turut. Berarti tahun 2022 yang ke-6 kali. Sebelumnya 5 kali berturut-turut Finlandia. Ternyata diteliti kenapa Finlandia menjadi negara yang terbahagia. Ternyata dia negara yang salah satunya itu menjalani segala sesuatu dengan penuh sukacita. Penderitaan, kesukaran, hambatan-hambatan dia hadapi dengan sukacita. Dan itu memang diajarkan mulai dari sejak kecil, mulai di sekolah-sekolah itu diajarkan semua. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka tidak mengeluh, tapi mereka terus dengan sukacita. Karena dia berkata segala sesuatu pasti bisa kita lawan. Segala sesuatu pasti bisa kita atasi. Segala sesuatu pasti keluarnya. Dan terbukti 5 bahkan 6 kali berturut-turut tahun 2022. Dia menjadi negara yang terbahagia di dunia. Indonesia nomor 80, saudara. Berarti di Indonesia ini kenapa tidak bahagia? Pasti banyak mengeluh. Pertanyaan saya, persentasenya berapa anak Tuhan di dalamnya? Lebih kecil lagi, berapa hamba Tuhan di dalamnya? Yang keempat, kenapa mengeluh tidak baik? Karena mengeluh tidak akan bisa mengubah posisi atau keadaan kita dengan. Saudara, pada waktu Ayub mengalami penderitaan, pernahkah saudara lihat posisi Ayub itu dalam keadaan baik? Dia selalu di luar, dia selalu dalam debu dan tanah. Dan sebelum Elifas menyatakan tuduhannya, Elifas lihat dari jauh, dia begitu kaget. Ternyata tidak seperti bayangannya dia. Ayub begitu buruk, sehingga begitu sedih. Karena begitu sedihnya mereka duduk bersama-sama dan mereka tidak ngomong 7 hari 7 malam. Mereka tidak ngomong. Karena mereka lihat kaget, Ayub kok begitu keadaannya. Kenapa? Karena di satu pihak secara manusia, kita kalau mengalami pasti kita juga tidak kuat, saudara. Tapi mari kita belajar dari peristiwa yang sudah ada. Ayub, dia melakukan kesalahan elementer. Dan jangan sampai terulang bagi kita. Mungkin kita bisa mengeluh, tapi persentase mengeluh kita bisa kurangi. Jadi hari ini bagaimana kita bisa bertahan sampai menang. Belajar untuk tidak mengeluh. Ganti keluhan dengan pujian. Ganti keluhan dengan ucapan syukur kita. Dan di situ kita melihat karya Tuhan yang jauh lebih besar dan yang lebih dahsyat. Yang kedua, ini poin yang terakhir, tidak panjang-panjang. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan sampai menang. Selain kita berhenti mengeluh, berhentilah menganggap Tuhan tidak memperdulikan kita. Ayat 4 berkata, karena anak panah yang dari yang maha kuasa tertancap pada tubuhku dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan. Saat Ayub menghadapi penderitaan, Ayub menganggap ada campur tangan Tuhan di situ. Ayub tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan Ayub. Tapi dia merasa ada campur tangan Tuhan. Sehingga Ayub mengalami tekanan. Ayub tidak berdaya. Dia berkata karena anak panah yang dari Maha Kuasa tertancap pada tubuhku. Perspektif yang salah sebelum Ayub dipulihkan. Makanya dia perlu mengalami penderitaan. Dia menduga bahwa ini campur tangan Tuhan. Dia tahu karena pergumulannya di situ kenapa orang benar harus menderita. Dan kalau dia menderita, itu pasti campur tangan Tuhan. Dan
Puncak penderitaannya tidak hanya di pasal 11. Sebelumnya, pasal 8, ayat 8. Bukan hanya di ayat 11, tapi ayat 8 dan ayat 9. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang ku harapkan. Ayat 9 berkata, kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya ia melepaskan tangannya, dan menghabisi nyawaku. 2 kali. 6 pasal, 2 kali. Pasal yang ketiga, dia minta mati. Pasal yang ke-6, dia berdoa minta mati. Itulah sebabnya ayat 11 berkata, apakah kekuatanku sehingga aku bisa bertahan? Apakah masa depanku sehingga aku bisa bersabar? Udah gak ada. Makanya dia berkata, lebih baik aku mati. Sudah coba, kalau Tuhan dengarkan doanya, Tuhan kabulkan doa Ayub, maka ceritanya berakhir. Dan Ayub tidak meninggal legasi apa-apa. Stop. Sampai di pasal 6. Tuhan dengarkan doanya. Tuhan jawab doanya. Stop. Tidak ada legasi apa-apa yang ditularkan oleh Ayub. Dan mungkin Ayub tidak akan mengalami pemulihan. Tapi karena Tuhan tidak jawab doanya. Sebab Tuhan ingin mengajar Ayub. Dia perlu menderita. Supaya dia mengerti maha sempurnanya kuasa Tuhan. Saya tahu bukan satu kali, tapi mesti sama dengan kami alami. Ada banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Dan itu sering malam kami. Kita selalu merasa kenapa kok orang lain ditolong. Kenapa kalau orang lain didengar doanya, kok kami tidak dijawab doanya. Saudara, berhentilah merasa bahwa Tuhan tidak memperdulikan. Saya tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu kisah. Kemarin hari Minggu cukup capek, sehingga pada waktu saya ke Papua, saya telepon satu orang teman saya yang lama sekali tidak pernah pelayan di tempat saya. Saya baru tahu dari kesaksiannya 8 tahun dia tidak datang ke gereja kami. Tapi sebenarnya lebih dari 10 tahun dia tidak pernah melayani. Tapi dia ngaku hanya 8 tahun. Tapi saya yakin dia lebih dari 10 tahun. Saudara, saya tidak pernah tahu perjuangan hidupnya. Karena dia selalu enjoy orangnya. Dia selalu bahagia. Suatu saat dia ingin punya rumah. Dia hanya pengerja. Dia jadi pengerja di satu gereja. Tapi saya lihat dia punya kelebihan memain musik. Dan dia punya jiwa penyembahan. Saya ingin supaya ditularkan itu ke gereja kami. Itu sekitar 15 tahun yang lalu. Lalu dia ingin punya rumah, saudara. Dia berdoa. Dia tunjuk anaknya yang terakhir namanya Michael. Michael, kamu berdoa. Terus anaknya berdoa dengan begitu sederhana. Tuhan, papi mami butuh rumah. Tuhan tolong dan Tuhan jawab. Dia tidak punya uang. Dia hanya keliling-keliling di perumahan-perumahan. Siapa tahu ada rumah yang dijual. Karena saudara, ada satu rumah yang dijual 15 tahun yang lalu itu harganya 30 juta. Dia tidak punya uang, tapi dia beriman saja. Tapi tujuannya bukan beli rumahnya, saudara ya. Tapi doanya yang tidak dijawab oleh Tuhan itu loh. Bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan. Jadi kalau Tuhan tidak jawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan. Ada rencana Tuhan, karena Tuhan lebih tahu hidup kita. Dia pemilik hidup, dia penjaga hidup kita, dia lebih tahu kita. Lalu saudara, tidak lama kemudian dia dapat telepon. Dia bilang, kamu datang, saya memberi sesuatu ke kamu. Dia dapat 10 juta. Dia bilang, puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Saya bisa beli rumah. Dia dapat satu rumah yang harga 30 juta, yang kebetulan begini saudara. Saya bayar dulu 10 juta, tapi Bapak bisa kasih nggak sertifikat rumah itu? Yang punya rumah bilang, bisa, saya kasih. Pikirnya dia. Dia bayar 10 juta kurang 20 juta kan. Dia ambil sertifikat itu, dia masukkan di bank, supaya cair 20 juta dia bayar lunas. Mendingan dia cicil ke bank. Dia berdoa sungguh-sungguh saudara. 1 hari, 2 hari tidak dapat panggilan, 3 hari tidak dapat panggilan, hari kelima dia dapat panggilan. Dia bilang, puji Tuhan, pasti doa saya dijawab oleh Tuhan. Sampai di bank, bank berkata apa? Pak, permintaan Bapak tidak diterima. Waktu dikatakan tidak diterima, dia lepas di situ. Karena pertama, dia sudah kehilangan 10 juta.
Tidak mungkin dia mau ambil kembali karena itu dia sudah bayar. Di bank tidak terima. Tapi memang orang dasarnya suka penyembahan, saudara. Dia kecewa, dia putus asa, tapi dia tetap pulang ke rumah dan dia menyanyi, menyembah. Tuhan berikan keberanian dalam hatinya. Dia datang kembali ke yang punya rumah. Dia katakan, Bapak, apapun yang terjadi, terjadilah. Ini sertifikat Bapak. Bapak mau kembalikan uang saya 10 juta, puji Tuhan. Tidak, itu bukan orang seiman. Kalau tidak juga tidak apa-apa, itu sudah risiko saya. Apa saudara? Yang punya rumah berkata begini, pokoknya 20 juta itu kamu cicil. Seberapapun kamu punya uang, kamu cicil. Kamu punya 500, cicil. Kamu punya 250, cicil. Pokoknya sampai selesai 20 juta. Saya beri kebebasan tanpa saya batasi berapa tahun. Coba kalau Tuhan hanya Tuhan kabulkan, dia dapat 20 juta. Dia harus cicil ke bank pasti lebih dari 20 juta. Tapi karena Tuhan tidak kabulkan doanya, bukan berarti Tuhan tidak pedulikan. Malam hari ini, saya tidak tahu pergumulan rekan-rekan hamba Tuhan sejauh apa. Saya tidak tahu doa-doa yang tidak dijawab itu sudah berapa kali. Tapi percayalah, kesalahan elementer ini jangan kita lakukan. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan tidak memperdulikan kita. Pada saat tangan Tuhan tidak menolong, pada saat doa kita belum dijawab, pada saat harapan kita belum terjawab, bukan berarti Tuhan tidak memperdulikan. Karena Dia yang lebih tahu saya dan saudara. Dia yang hidupmu dan hidupku. Sehingga kita harus tetap yakin bahwa apapun yang saya alami, saya yakin Tuhan pedulikan saya. Endingnya kita tahu bersama-sama. Ayub diberkati 2 kali lipat. Bagaimana kalau pasal 6 ayat 8 dan 9 itu terjadi, saudara? Berhenti cerita Ayub. Dia tidak melihat kemahakuasaan, maha sempurnanya kuasa Tuhan. Dia tidak bisa melepaskan legacy kepada anak-anaknya yang lain atau kepada keluarganya ataupun kepada pembaca Alkitab. Dan Ayub ditutup dengan pasal yang kedua. Ayub didengar doanya oleh Tuhan. Dan hari ini Ayub bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata tidak. Tuhan tidak jawab doa Ayub. Karena Tuhan tahu ada masanya di mana Ayub akan mengalami pemulihan. Malam hari ini apakah kekuatan kita sehingga kita bisa bertahan? Dan apakah masa depan kita sehingga kita bisa bersabar? Percaya. Berhentilah untuk mengeluh. Dan berhentilah beranggapan bahwa Tuhan tidak memperdulikan saya dan saudara. Dia pemilik hidup kita. Ayub sendiri berkata dia penjaga manusia. Dia penjaga saya dan saudara. Dia lebih tahu, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari saya undang PW pemain musik tampil. Kita menyanyikan pujian, Kau pemelihara jiwaku. Malam hari ini, semoga kita dikuatkan dan diteguhkan. Besok kita sudah pulang, saudara. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadikan tempat kita pelayanan adalah tempat terbaik yang Tuhan berikan buat saya dan buat saudara. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yes. Kau pencipta
tunaikan sembahku. Katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau pemilik hidup. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik hidupku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku. Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembah. Kita berdiri bersama-sama, katakan segala Dan syukur bagimu, haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian Katakan segala bagimu. pujian.
syukur Amin. Terima kasih. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, pujian bagi Segala pujian pujian dan syukur bagimu. Haleluya. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Sekali lagi katakan segala pujian. segala pujian sudah cukup bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terima kasih Bapakku. Kami mengerti Tuhan, hidup Ayub penuh dengan tantangan. Engkau tidak pernah membiarkan Ayub bertahan dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Tetapi Tuhan, hari ini kami diberkati supaya kami tidak mengeluh dikala tekanan itu datang sini berganti. Kami tahu pembela kami Tuhan. Kami tahu kami sanggup menyelesaikan dan kami menang dalam pergumulan kami. Karena Engkau, baik kami di dalam pelayanan kami, baik kami di dalam pergumulan keluarga kami, baik kami di dalam masa depan kami sendiri. Kami sangat percaya dan yakin dalam pergumulan ini kami akan tetap mengucap syukur. Terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Obed, berkati keluarganya, berkati semua yang dia lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati gereja Alfa Omega Temanggung yang sudah menampung kami, menjadi berkat bagi kami. Kami sangat bersyukur Engkau akan tetap memberkati orang-orang yang baik ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.